Shalom, selamat pagi teman-teman. Pastikan kita semua dalam kondisi sehat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa dan berdoa lagi. Karena itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang lagi dan kami terus datang kepada Tuhan sampai akhirnya Tuhan membawa hidup kami lebih baik dan lebih mendekat lagi kepadamu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kemarin Olimpiade ya di Tokyo. Nah, waktu kita menyaksikan pertandingan tinju, ya pertandingan tinju, saling memukul satu sama lain. Ya, petinju memakai apa? Sarung tinju, sarung tangan ya, pakai sarung tangan untuk meninju. Gunanya apa sarung tangan itu? Mewakili pukulan dari petinju itu akan dilayangkan ke musuhnya, ke sasarannya yang tepat. Ya, nah berarti kalau seorang petinju itu dibutuhkan sarung tangan ya, sarung tangan. Karena nggak mungkin seorang petinju itu mukulnya sama tangan gini, nggak mungkin. Ada sarungnya, dua-duanya, lalu mulai beraksi, ya, mulai beraksi. Nah, ternyata sarung tangan ini atau sarung tinju ini punya peranan yang penting bagi seorang petinju, ya, peranan. Lalu apa hubungannya Bu pada pagi hari ini petinju, sarung tinju, ya? Kita mau lihat dulu di dalam Keluaran 7, ya, Keluaran 6. Keluaran 6 ayat 29 ya. Bunyinya begini. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak patah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Ya, dari apa yang Ibu baca ini kita akan tahu bahwa panggilan Musa terjadi dalam dirinya. Amin ya. Nah, waktu Tuhan dipanggil Musa, kok Tuhan dipanggil Musa? Musa dipanggil Tuhan, Bu. Ya. Waktu Musa dipanggil Tuhan, dia mengatakan, saya ini orang yang tidak cakap untuk bicara. Saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa seperti orang yang lain pandai berbicara. Ya. Tetapi Tuhan kalau berkehendak kita tidak bisa lagi menolak. Meskipun sesungguhnya kita bisa menolak. Tuhan pakai Musa untuk membawa bangsa-bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, keluar dari tanah Mesir. Ya. Musa tidak cakap untuk bicara, tetapi Tuhan juga pakai Harun. Kalau Tuhan ingin bicara dan Harun akan menyampaikan ke orang-orang Israel pada waktu menemani Musa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita katakan, apalah artinya saya? Ya. Saya tidak bisa melakukan hal yang terbaik untuk sekolah. Saya tidak bisa membawa nama harum bagi keluarga saya. Tapi ingat, ya, kalau diri kita sendiri kita tidak akan pernah bisa. Amin. Kita tidak akan pernah bisa. Ada Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri setiap kita. Ya. Kita ini hanya alatnya, hanya sarananya. Selebihnya Tuhan yang akan melakukan, Tuhan yang akan berperkara dalam hidup kita.
Apa yang bisa kita lakukan saat ini, kita kerjakan saat ini di masa-masa pandemi, kita kerjakan saja, kita lakukan saja. Kita katakan kepada diri kita sendiri, aku ini cuma sebagai sarung tangan. Isinya itu yang mempunyai kekuatan yang bisa nonjok orang sampai orang itu jatuh rebah, bukan kita. Kita cuman luarnya saja, sarana. Ya, amin. Teman-teman mau jadi sarananya Tuhan dalam segala bidang, dalam segala aspek. Apa yang kalian bisa lakukan, yang bisa kerjakan, lakukan dan kerjakan dengan baik. Karena sesungguhnya kalau kita bisa, itu karena Tuhan, bukan karena diri kita. Kita orang yang lemah, ya. Kita orang yang syarat dengan dosa. Kita bukan orang kuat, tapi Tuhan yang menjadikan kita kuat. Tuhan yang menjadikan kita bisa. Tuhan yang menjadikan hidup kita berguna bagi orang lain dan bagi kerajaannya. Kita jangan pesimis, ya. Kita jangan pesimis. Jangan mengatakan aku ini siapa, aku ini bisa apa. Jangan. Karena kalau Tuhan berkehendak, engkau akan menjadi sarung tangannya Tuhan. Dan itu sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk mengabarkan kabar kebenaran, kabar sukacita, Injil, yaitu tentang Yesus yang sudah mati di kayu salib, menebus dosamu dan menyelamatkan jiwamu. Engkau dibaptis dalam nama Yesus. Amin. Menjadi sarana saja, menjadi sarung tangan saja, bukan menjadi isinya. Isinya itu Tuhan. Ya, kita lihat dalam cerita Musa. Tetapi Tuhan menyertai. Tuhan membuat Musa itu sampai bisa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Apa karena Musa? No. Karena Tuhan. Apakah Musa bisa membelah laut Teberau? Bukan. Amin. Puji Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan baru. Kita mendapat pengharapan baru. Dia yang terlebih dalam segala kehidupan kita. Tidak ada yang lain, cuman Yesus Kristus yang mampu dan bisa melakukan segala perkara besar atas hidup kita. Selamat pagi, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Amin.